bersama Gisel Giat Sehat Elizabeth. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai betapa pentingnya download aplikasi IHJ Telemed. Dan kebetulan saya tidak sendiri, saya lagi ditemani oleh seorang dokter gigi, di mana beliau juga sebagai PIC IHJ Telemed. Beliau adalah dokter gigi Ranggi Andung Purnama. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat selalu Mas Tadi. Mas Tadi gimana kabarnya? Sehat dokter. Sehat ya dok ya. Siap. Nah, seperti saya sampaikan tadi nih dok, untuk tema kali ini adalah betapa pentingnya download aplikasi IHJ Telemed ini dok. Seperti kita tahu nih dok, aplikasi IHJ Telemed ini lagi viral-viralnya nih dok, lagi banyak digunakan oleh pasien-pasien kami nih dok. Jadi mungkin untuk para teman-teman yang masih belum tahu nih apa sih aplikasi IHJ Telemed ini, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa sih dok aplikasi IHJ Telemed itu? Siap. Jadi yang namanya aplikasi IHJ Telemed adalah aplikasi sehat dalam genggaman, di mana masyarakat itu sebenarnya tidak perlu lagi ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan kesehatan atau mendapatkan layanan medis lainnya. Jadi tinggal di rumah saja download aplikasi, sudah bisa melakukan layanan kesehatan dengan dokter. Biasanya dilakukan dengan cara video call sama dokter. Dan dokternya pun sudah banyak yang bergabung di kami. Ada yang namanya dokter gigi, dokter umum, dan dokter spesialis. Bahkan saya pun sendiri dokter gigi kebetulan bergabung di dalam layanan ini. Dan ada beberapa memang hampir semua sudah spesialis dari masing-masing bidang keilmuannya beliau itu sudah tergabung. Terutama di spesialis 4 dasar. Ada yang namanya dokter Ira di SPOG, Objin, ada dokter Setia Hadi dan dokter Bay di penyakit dalam, ada dokter Debbie di penyakit anak. Untuk di PHT kami juga ada dokter Anis, untuk yang di penyakit di spesialis saraf ada dokter Reza, dan di spesialis urologi ada dokter Zulfikar. Jadi artinya masyarakat bila mana butuh dengan layanan beliau-beliau, tinggal di rumah aja, tinggal download aplikasi IHJ Telemed ini. Jadi lebih praktis ya dok? Sangat praktis Mas Tadi. Jadi cocok untuk kondisi saat ini dok. Jadi saat ini kan lagi pandemi ya. Betul. Meskipun ya angkanya juga nggak terlalu tinggi untuk COVID ini, tapi mungkin lebih aman ya dok digunakan aplikasi ini ya. Sangat aman. Tinggal di rumah saja, jadi nggak perlu untuk datang ke rumah sakit gitu. Kalau mungkin boleh dibilang untuk masyarakat umum tahunya telemedicine ya dok ya? Ya. Telemedicine. Cuman karena kami punya aplikasi sendiri namanya aplikasi IHJ Telemed, dan itu pun sangat dokternya juga sangat lengkap di situ. Ada dokter spesialis juga dan juga ada dokter umum. Nah, pertanyaan yang kedua nih dok, mengapa kita harus download aplikasi IHJ Telemed ini dok? Ya, jadi kenapa sih kita harus download aplikasi ini? Karena dengan aplikasi ini kita mendapatkan banyak kemudahan untuk mendapatkan layanan kesehatan maupun layanan tenaga medis yang lain. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan masyarakat juga butuh obat, ya udah tinggal di download aplikasinya, konsultasi sama dokter, saat resepnya pun bisa kami lakukan pengantaran tanpa harus ke rumah sakit. Bayarnya pasti yang lagi-lagi viral sekarang, COD. Betul Mas Tadi. Oke dokter. Nah, ini dok, tadi sudah dijelaskan kalau misalkan bukan hanya konsultasi aja nih dok ya. Jadi kalau misalkan dapat resep, kita pun juga bisa di situ ya. Bisa, sangat bisa. Nah, untuk mendapatkan aplikasi ini dok, gimana caranya nih dok? Jadi masyarakat tinggal buka, kebetulan aplikasi ini ada di 2 tipe smartphone yang sekarang ya, di iPhone juga sudah ada, di Android pun ada. Kalau yang di Android tinggal dibuka di Play Store, terus diketik yang namanya IHJ Telemed, TELEMED. Setelah di-download udah, cuma memang yang namanya aplikasi baru memang kan harus punya akun, jadi diwajibkan register begitu. Kenapa harus register? Karena mohon izin, kami namanya pelayanan kesehatan, kami punya yang namanya medical record atau rekam medis. Rekam medisnya pun akan dilakukan secara online. Artinya ketika sudah mendaftar di situ, masyarakat akan mendapatkan rekam medis yang memang sesuai dengan penyakit dan riwayat kesehatan yang sudah pernah dilakukan, untuk mempermudah juga seperti itu. Waktu yang baik ya dok, atau kapan nih sebaiknya kita melakukan atau menggunakan aplikasi IHJ Telemed ini dok?
Kalau bicara kapan, sebenarnya kapan aja Mas Edi. Kapan aja ya? Aja bisa, selama masyarakat membutuhkan, kapan pun bisa. Cuma memang nggak mungkin juga kalau kita daftarkan dokter itu di 1 kali 24 jam penuh, tidak. Tapi di dalam aplikasi itu sudah pasti akan terlihat yang namanya jam-jam praktek dokternya. Itu yang pertama. Dan kelebihan yang kedua, karena memang yang namanya aplikasi IHC Telemed ini memang programnya Rumah Sakit Holding IHC. Ada 70 rumah sakit yang tergabung dalam IHC Telemed ini di berbagai macam daerah. Misalkan masyarakat lagi bepergian ke Surabaya, tinggal aja klik IHC Telemednya ketika butuh layanan kesehatan. Di situ pun akan muncul rumah sakit terdekat. Bahkan ataupun kalau misalkan memang mau dicoba-coba nih, masyarakat situ Bondo nih mau coba, aku pengen berobat sama yang namanya rumah sakit RSPP, bisa dilakukan, sangat bisa dilakukan di aplikasi ini. Selama jadwal praktek yang diinginkan, dokter yang diinginkan itu ada gitu. Karena di dalam aplikasi itu ada sendiri-sendiri. Misalkan salah satu contoh kayak jam praktek saya nih Mas tadi ya, Senin sampai Jumat dari jam 10 sampai jam 1 khusus untuk yang di aplikasi IHC Telemed ini. Selama di jam itu pasti akan terbuka di aplikasi itu. Artinya masyarakat bisa memilih dan bisa melihat kira-kira dokter mana yang buka atau yang tidak buka gitu Mas Todi. Oke, berarti tidak terbatas lokasi, maupun dimanapun kita juga kalau seandainya butuh konsultasi dokter maupun ke rumah sakit, ya kita bisa memanfaatkan lah ya aplikasi yang sangat bisa. Nah, terus bagaimana nih Dok cara rumah sakit memberikan pelayanan kepada pasien atau kepada pengguna IHC Telemed ini Dok? Jadi gini, ada dua cara memang Mas Todi ya. Yang salah satunya memang kalau misalkan langsung via aplikasi, jadi bisa ibaratnya kalau misalkan untuk yang masyarakat milenial ini kan pasti paham lah ya yang namanya sering kita taati Android itu pasti paham lah caranya. Jadi tinggal diklik aja IHC Telemed, tinggal dibuat akun. Setelah ada akunnya, jadi setelah registrasi untuk akun pribadinya, tinggal memasukkan dokter yang ingin dipilih. Misalkan mau ke dokter umum, dokter spesialis dalam, dokter anak, tinggal diklik dokternya, tinggal daftar. Nah, setelah mendaftar akan diarahkan yang namanya virtual account untuk pembayaran. Jadi pembayarannya pun secara online. Setelah ada pembayaran akan ada notifikasi bahwasanya Anda telah melakukan pembayaran dan siap untuk dilakukan telemedicine sesuai dengan jadwal praktek yang sudah ditentukan. Begitu. Setelah melakukan pembayaran dan sesuai dengan jam praktek yang dilakukan, akan ada notifikasi lagi kalau sudah mencapai ke jamnya. Misalkan akan dilakukan konsultasi di jam 10. Udah di jam 10, nanti HP-nya juga akan berbunyi lagi bahwasanya dokter sudah siap untuk ada notifikasi. Dan ada dua cara kan saya bilang tadi. Ketika misalkan nanti di HP-nya mungkin ya entah kesulitan atau gimana, biasanya kami bantu telepon bahwasanya dokter kami sudah siap, monggo untuk dilakukan sesi via konsultasi dengan dokter. Itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua, kita bisa melakukan pendaftaran dengan yang namanya OSS. Jadi di aplikasi IHC Telemed ini ada master datanya. Itu kami bisa lakukan. Sehingga kalau misalkan kami yang melakukan pendaftaran dengan data-data yang sudah dikirim oleh pasien, kami nanti tinggal telepon ke pasiennya. Pasien hanya dituntut untuk mendownload satu lagi aplikasi yang namanya Jitsi. Nah, sehingga link dari Jitsi ini yang nanti kita kirimkan ke pasien. Sangat mempermudah. Jadi cara yang kedua ini jauh lebih mudah dan biasanya jauh lebih diminati sama masyarakat karena kami bantu mendaftarkan, kita hanya ngirim link. Jadi si pasien hanya tinggal klik linknya aja, langsung tersambung video call dengan dokter. Itu Baik dokter, sebelum kita tutup nih dok, mungkin ada yang mau disampaikan atau harapan ke depannya nih untuk aplikasi IHC Telemed ini seperti apa dok? Betul, jadi begini ya, yang namanya aplikasi IHC Telemed ini kan memang di era milenial dan di era digitalisasi ini ya, komitmen kami jelas memang gimana caranya
semua layanan yang ada di kami itu bisa terdigitalisasi itu. Jadi harapan kami ya mungkin masyarakat bila mana memang membutuhkan namanya pelayanan kesehatan terkait dengan pelayanan kesehatan dan pelayanan medis bisa menggunakan IHC, aplikasi IHC Telemed ini. Dan kebetulan di kami, di rumah sakit kami, Rumah Sakit Elizabeth Situbondo, kami memberikan layanan tambahan berupa 1 kali free gratis untuk dilakukan IHC Telemed Cap, namun hanya untuk pasien swasta dan relasi. Untuk pasien BPJS sementara masih belum bisa kami lakukan. Jadi setelah pasien KRS atau setelah pasien pulang dari opname itu Mas Edi ya, H+2 nanti kita akan hubungi untuk pemantauan kondisi sebelum kontrol di hari ke-7 dan langsung ketemu sama dokter penanggung jawab pasiennya pada saat rawat inap. Nah, itu buat teman-teman nih, itu ada fasilitas tambahan khusus untuk pasien yang lagi rawat inap terus pulang, dan kontrolnya itu nanti bisa 1 kali free ya biasa 1 kali free dengan layanan IHC Telemed, dan itu untuk khusus pasien swasta dan juga relasi. Untuk BPJS masih belum bisa. Gitu. Baik, itu saja podcast kali ini. Cukup jelas, singkat dan padat ya. Siap. Dan untuk teman-teman semua jangan lupa untuk memberikan komentar atau masukan di beberapa media sosial kami, silakan, atau kreativitas mungkin masukan terkait podcast kedepannya kami seperti apa, mungkin nanti ininya apa sih namanya, konsepnya nanti mungkin seperti apa, mungkin bisa di share di kolom komentar di bawah ini. Dan saya ingatkan juga jangan lupa untuk selalu follow media sosial kami di bawah ini, dan juga berikan masukan. Yang paling penting sih berikan masukan agar kedepannya kami bisa memberikan tayangan yang bermanfaat. Oke, itu aja. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak Mas Adi. Terima kasih banyak atas ilmunya pada pagi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.